إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melakukan beberapa amalan ibadah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan padanya ikhlas, pengabulan, penerimaan dan juga pemberat mizan hasanat dan akhirat kita, yang kita berharap pada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan saleh yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla ini berbuah kemudian dengan amalan saleh berikutnya dengan semangat sejak pagi hari untuk beribadah dan mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan apa yang terpelajari di majelis kali ini bermanfaat. Bahkan secara zat menuntut ilmu itu sendiri adalah suatu ibadah. Ya, sebagaimana doa secara zat adalah ibadah. Disebabkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, maka begitu pula menuntut ilmu syar'i itu juga adalah ibadah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka tidak akan ada yang sia-sia dari ilmu syar'i yang dipelajari secara ikhlas. Kendatipun untuk mengamalkannya tidak harus segera, disebabkan kadang-kadang suatu ilmu baru bisa diamalkan sesuai dengan konteks yang berlaku pada ilmu tersebut. Tidak lekas langsung dalam satu detik langsung diamalkan. Mungkin kalau zikir langsung diamalkan, tapi ada beberapa ilmu atau sebagian ilmu yang memang harus disimpan terlebih dahulu sebagai bekal untuk masa depan. Dan di antaranya ilmu yang akan kita ajarkan pada kali ini insyaallah ta'ala dan kita pahami baik-baik tentang al-wilayah. Tapi wilayah kewalian dari segi nikah. Karena kewalian itu ada di beberapa hal, wali akad jual beli bisa, atau wali dalam bertasarruf jual beli itu juga ada. Ya. Kalau bahasa kita bahkan ada wali murid juga, itu wali juga. Ya, semua itu wali wilayah. Dan juga wali anak yatim itu ada lagi. Dan itu perlu ilmu-ilmu tersebut itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada semua dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah dan dibahas oleh para ulama. Ya, mungkin masih asing, tetapi asingnya akan suatu ilmu tidak menunjukkan akan tidak pentingnya ilmu tersebut. Melainkan tetap memiliki kepentingan yang justru harus lebih dibugarkan kembali
dan diangkat ke permukaan, karena ilmu syar'i ini tidak ada yang rendah, tidak ada yang hina, tidak ada yang patut diremehkan, melainkan kesemuanya adalah ilmu. Maka yang menganggap bahwasanya ada di antara ilmu syar'i yang tidak signifikan, tidak diperlukan oleh kaum muslimin, maka ini berdasarkan kejahilan. Para ulama, fuqaha, ahli fiqih, mereka menerbitkan kitab demi kitab sejak zaman Imam Syafi'i, bahkan sebelumnya sejak zaman Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya sampai zaman sekarang, mensyarah matan demi matan, dari kitab yang mukhtasarat, yang pendek, kitab yang mutawassitat, yang menengah, berjual jilid, 3 jilid, sampai kitab mutawwalat yang berjilid-jilid bahkan sampai 20 jilid. Kadang-kadang di dalamnya itu juga ada pembahasan bab atau kitab al-i'tiq, yaitu tentang perbudakan. Apakah ketika zaman misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau wafat sekitar tahun 99 atau 2001, saya lupa, sekitar tahun itulah beliau wafat gitu. Dan sebelumnya di tahun 80-an beliau menuntaskan penjelasan syarah misalnya terhadap kitab Zad al-Mustaqni' Fiqh Hanbali sampai selesai, sampai terbit menjadi suatu kitab, menjadi satu judul kitab belasan jilid, entah 16 jilid atau 17 jilid atau lebih, saya lupa. Tetapi di sini di dalam Zad Mustaqni' tersebut dijelaskan tentang masalah peperangan. Apakah peperangan relevan sekarang? Ada peperangan? Tidak ada. Tapi dipelajari oleh seluruh tulabul ilm yang menjadi tulab beliau. Kemudian tentang perbudakan dan pembebasan budak dan seterusnya. Dari masalah-masalah perbudakan yang itu sudah berapa ratus tahun kita tidak ada dalam dunia Islam, sampai sekarang tidak ada. Tetapi kenapa mereka masih membahasnya? Karena itu semua ilmu syar'i. Inilah para ulama dan penuntut ilmu sejati, mereka menganggap segala permasalahan dalam agama Allah Azza wa Jalla itu semua adalah ilmu syar'i, yang mempelajarinya itu beribadah, sama dengan beribadah, dan juga sama dengan jihad dalam masalah ilmu. Yang walaupun kemudian ini perbudakan sekarang tidak ada, maka itu ya tidak ada sekarang. Tetapi ini ilmu syar'i, perlu diketahui. Kalau misalnya beralasan sekarang kita nggak butuh tentang masalah perbudakan, nggak ada perbudakan dan seterusnya, udahlah, nggak ada yang mempelajari masalah perbudakan, maka terhapus sudah sekarang salah satu bagian dari ilmu syar'i di benak-benak kaum muslimin. Dan ini berbahaya sekali jemaah sekalian. Yang suatu saat nanti juga akan pada perbudakan sebelum hari kiamat. Maka ketika itu orang baru ngeh bahwasanya mereka butuh ilmu ini. Betapa banyak orang baru ngeh butuh ilmu ketika mereka menghadapi suatu permasalahan yang sudah pernah berulang-ulang dijelaskan di majelis-majelis ilmu, tapi karena merasa enggak butuh dengan ini, akhirnya baru ngeh, oh iya, baru tanya ustaz. Baru setelah kejadian baru tanya ustaz. Dan ustaz bilang, kan udah ada bahas di masjid antum. Afwan Ustaz, ana enggak hadir. Kenapa? Karena ana merasa enggak butuh dengan ilmu itu. Ya akhi, taqillah. Antum enggak paham ilmu berarti. Lalu untuk apa ulama menjelaskan semua ini jemaah sekalian? Ya, dan ana betul-betul nasihati kepada semua kaum muslimin dan semua jemaah ikhwan salafiyin, bahwasanya ilmu itu bukan hanya ketika majelis itu ramai baru itu ilmu. Kalau antum menganggap bahwasanya ilmu itu adalah ilmu ketika majlis itu ramai, maka antum bukan talibul ilm. Antum tukang konser atau memang antum mau nyari yang ramai saja, euforian. Kalau memang baru hijrah, wajar kita memahami ya, namanya orang baru hijrah, baru kenal kajian, mau euforia, wajar, maklum. Tapi kalau bertahun-tahun kemudian masih seperti itu mindsetnya, maka antum belum berjalan di tempat. Antum seperti orang yang berjalan di eskalator dengan arah yang salah. Antum mau ke atas, tapi antum jalan di eskalator yang ke bawah. Dan jalan terus. Dengan letihnya antum ikut kajian yang hanya ramai, namun antum tidak mendapatkan apa-apa. Nyatet enggak, nyimak pun habis itu insya Allah lupa lagi. Maka pelajari baik-baik bahwa ilmu ini seluruhnya penting. Tidak ada yang patut diremehkan dalam ilmu syar'i. Maka talibul ilm, penuntut ilmu yang masih meremehkan salah satu bagian dari ilmu syar'i, maka sungguh dia itu enggak ngerti dengan apa yang dia pelajari selama ini dari ilmu syar'i. Maksudnya enggak ngerti maksud dari ilmu itu apa.
Betul bahwasanya kita mengunggulkan ilmu tauhid, akidah yang selamat dan seterusnya. Tetapi bagaimana seseorang bisa menjaga akidah yang benar sementara di antara yang harus dia ketahui adalah hukum-hukum Allah dan syariatnya. Hukum-hukum Allah dan syariatnya, bahkan sampai hukum jual beli, jemaah sekalian. Hukum jual beli juga perlu kita ketahui karena itu keseharian kita. Sekarang coba pertanyaan, tanyalah di mana kita sekarang, sudah berapa porsi kita mempelajari fikih muamalah atau fikih jual beli? Tanya sendiri. Sementara muamalah itu adalah keseharian kita. Bisa dikatakan setiap hari kita bertransaksi mungkin ya. Baik online maupun offline dengan segala cara transaksi. Baik jual beli istisna, bahkan Anda ke warung kopi misalnya atau yang semisalnya atau ke penjahit, itu ada akad jual beli di situ, kemudian misalnya minta dibikinkan mie goreng atau mie rebus atau bubur ayam dan bubur ayam tiap pagi misalnya, atau nasi kuning dan semisalnya, bubur ayam lah misalnya atau mie rebus. Maka akad apa yang dipakai di situ? Akad istisna namanya. Dan juga nanti ada pre-order apa itu, apakah dia masuk ke dalam akad salam atau masuk ke dalam gharar atau masuk ke, itu semua ada pembahasan dalam Islam jemaah. Ada pembahasan dalam Islam. Wallahi setiap detik kehidupan kita itu ada pembahasan syar'i, ilmu syar'i berkaitan dengannya, apapun itu. Hatta walaupun penampilan atau hal yang tampak pada wajah, pada mata antum, dari apa yang terlihat, dari pohon, dari itu semua ada pembahasan syar'i berkaitan dengannya. Misal atau keluar dari Masjid Hijau, kemudian antum melihat banyak pohon. Pohon. Dari segi tauhid kita bisa mengeksploitasi pembahasan tauhid berkaitan dengan pohon. Dan apakah ada dalil-dalil tentang pohon di Al-Quran Sunnah? Ada. Syajarah thayyibah, pohon yang bagus, asluha thabit wa faru'uha fis sama. Ada. Kemudian di jannah, kita kalau bahas surga itu banyak sekali pohon-pohonnya. Dan juga kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, maka akan apa? Akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Syuf, kalau kita mau memperluas kaflingan kita di surga, banyak-banyak bicara subhanallah wa bihamdi dan semisalnya. Itu baru ngomongin 3 poin tentang pohon, berkaitan dengan pohon. Ya, berkaitan dengan tumbuhan, pohon dan seterusnya. Ya, dan masih banyak sekali pembahasan juga. Setiap detik dari apa yang tampak pada kita, dari indera kita, itu semua bisa kita eksploitasi pembahasan syar'i dan ilmi tentangnya. Maka ikhwas sekalian, bersyukurlah kita dengan manhaj salaf yang membuat kita semangat menuntut ilmu, karena memang ilmu itu ibadah. Dan mengamalkannya itu emang tujuan dan samarah, berupa buah dari ilmu. Maka bersyukurlah dan jangan kemudian hanya mengikuti euforia semata. Itu ketika memang majelis tersebut itu betul-betul ramai dan seterusnya. Wah, masya Allah, baru mengatakan bahwa inilah majelis ilmu. Ya akhi, apakah antum pernah melihat sebagian dari ulama di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ketika kajian mereka sepi dari tulab? Dan juga beberapa dari majelis ilmu, bahkan ada salah satu syekh yang suatu ketika mengajar di kelas rutin, dan kemudian ketika itu tidak ada satupun talib yang datang ke kajian. Maka apa yang dikatakan lakukan oleh syekh ini apa? Tetap mengajar walaupun tidak ada yang hadir, tetap mengajar. Dan itu tetap mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu majelis ilmu, mungkin bukan manusia yang hadir, mungkin jin dan tetap malaikat yang hadir, tapi dengan tulusnya dia tetap berbicara sendiri untuk mengajar, ya ikhwan. Tidak ada talib. Apakah itu bukan majelis ilmu, sementara dia mengebahas ilmu yang mungkin tetap Allah Ta'ala kabulkan doa-doa syekh ini, dan juga tetap Allah kabulkan amalan syekh ini. Ingat ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Ketika itu tidak ada ini entah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kalau tidak salah, dan muridnya adalah Syekh Utsaimin, yang ketika itu Syekh Utsaimin adalah murid yang paling istiqamah
di antara para tulab lainnya. Di awal-awal kajian kitab banyak yang hadir. Biasa begitu. Lama-lama mulai mengerucut hingga tinggal beliau. Dan beliaulah orang yang jadi kemudian. Karena istiqamahnya beliau belajar. Ya, sampai suatu ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kemudian ada satu buah di meja mengajarnya. Kemudian, kamu tahu ini apa ya Muhammad ya, Syekh Muhammad bin Utsaimin? Apa itu ya Syekh? Saking nggak taunya buah yang namanya buah apel. Ini apel. Itu saking nggak taunya itu. Ketika zaman-zaman itu, ini apel namanya. Akhirnya mereka makan bersama. Tapi lihat seperti itu. Ya. Jadi ulama jadi, orang jadi itu. Yang nggak bakal jadi itu adalah yang mindsetnya ketika banyak ikut, ketika nggak jarang sedih kemudian. Aduh, ini bukan majelis ilmu, ini nggak enak. Antum nyari apa? Nyari ilmu apa? Nyari orang atau nyari tromol mungkin? Jangan-jangan. Kemudian jemaah sekalian, Syekh Utsaimin ketika mengajar ada seorang talib. Ini nggak ada yang datang kemudian, dan ada seorang talib yang sebelumnya udah datang sebelum Syekh Utsaimin datang. Talib ini naruh kurrasahnya, kurrasah itu buku catatan notes. Ya di mejanya naruh gitu kan. Tapi karena belum ada talib dia keluar. Nah, kemudian ada Syekh Utsaimin udah masuk gitu mau ngajar, tapi enggak ada talib, tetap nunggu gitu. Ya, pas nunggu kemudian ada talib yang tadi itu yang tadi naruh bukunya datang. Waduh, sendirian gitu kan. Sungkan, malu, akhirnya apa? Bawa bukunya kemudian pergi pulang dia. Akhirnya khalas enggak ada talib. Tapi lihat bagaimana para ulama zaman dulu, ikhwan. Maka ketika misalnya Allah Ta'ala telah merezekikan kepada kita ini ya, adanya talib, adanya para pelajar, adanya orang yang mau belajar, ada orang yang mau menyimak, itu bersyukur, berapapun itu bersyukur, syukur itu. Jangan enggak usah berpikir ya kalau Ustaz fulan ini kayak sedikit, kalau Ustaz fulan banyak. Antum sebenarnya emang orang mana sih pemerintah untuk mensensus gitu? Harus banyak dan yang sedikit, banyak sedikit, harus kayak gitu? Apakah antum akan memberikan statistik kemudian melapor kepada penguasa atau gimana? Apa yang diinginkan? Kita ingin ilmu, ikhwan, ilmu syar'i. Siapapun yang mendengar itu berkah insyaallah. Kita tidak tahu berapa jin qarin yang hadir dan kita tidak tahu berapa banyak malaikat yang memenuhi, kita nggak tahu. Seandainya kita mengetahui semua itu, kita bisa membedakan mana majlis yang lebih berkah dan mana yang tidak, kita nggak tahu khalas. Yang lebih berkah adalah ketika niatan kita masing-masing memang untuk mengajarkan ilmu syar'i dengan dalilnya dan penjelasan ulama dan belajar, udah khalas. Belajar dengan niatan insyaallah ini adalah amal ibadah kita dan juga ini adalah yang memberatkan mizan hasanat kita jemaah sekalian. Maka semangatlah menuntut ilmu, kendati pun berapa, kendati pun siapa yang datang, kendati pun asing semua orang, tapi sesama manhaj salaf, sesama menuntut ilmu, maka kita semua masya Allah saudara dan disebutkan nama-namanya mungkin di sisi Allah Azza wa Jalla di sana. Maka jadikan nama-nama kita terkenal dengan keikhlasan, terkenal di langit dengan keikhlasan. Ya, jangan sampai kita hijabkan nama-nama kita untuk diangkat ke langit dan amal saleh kita diangkat ke langit. Jangan hijabkan itu dengan apa? Dengan selain dari niatan-niatan yang saleh. Begitu ikhwas sekalian. Ya, kita mulai dari kita membahas tentang kewalian dan memang fokus wali di sini pada pagi hari ini case atau kasus yang ujung-ujungnya kasusnya adalah tidak adanya wali. Ya. Dan ini kadang-kadang terjadi. Wali tidak ada, entah karena memang tidak mampu, tidak bisa, atau memang nggak ada orang keluarga, atau memang ada tapi jauh di kampung, ya. Dan seterusnya dari kasus demi kasus. Insyaallah kita mulai dari penertiban tartibul wilayah dulu, yang itu sudah dibahas pada pertemuan lampau, tapi supaya lebih komplit dan lebih tertata lagi ilmunya, maka kita bahas tentang tartib al-aula bil wilayah, yaitu penertiban urutan kewalian yang perlu kita tahu bahwasanya al-asabat yaitu adalah orang-orang dari keluarga yang bisa menjadi wali, itu namanya asabat kalau dalam istilah ini, asabat. Nah, madhab fiqih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka memiliki pandangan masing-masing mazhab berkaitan dengan tartib ini.
Akan Anda sebutkan terlebih dahulu bahwasanya yang disepakati adalah taqdimul ab. Taqdim al-ab, yaitu yang disepakati semuanya adalah mendahulukan bapak. Bapak yang dimaksud bapak kandung, bukan bapak tiri, ikhwan. Bapak tiri atau bapak angkat selamanya tidak bisa menjadi wali begitu saja, kecuali kalau dia orang KUA. Nah, itu bisa insyaallah kalau memang darurat. Tapi kalau bukan orang KUA, sultan bukan, dan bukan bapak kandung, bukan bapak biologis, maka tidak bisa menjadi wali. Ya. Tapi boleh dia menghadiri fadl karena dan mengurusi anak angkatnya atau yang sekarang disebut anak angkat, tapi tetap itu bukan wali, ya. Jadi taqdimul ab, bapak dulu didahulukan. Itu yang semua sepakat. Nah, kemudian akan ada nanti khilaf setelah bapak. Kalau setelah bapak memang yang paling awal itu adalah ubuwah, kebapaan. Berarti bapak kandung, biologis, dan juga atasnya. Kalau misalnya bapak ini nggak ada, ya atasnya berarti kakek, mbah. Tapi mbah kakung bukan mbah putri. Pak D, Pak D. Pak D ini kan berarti saudaranya bapak. Ya, Pak D itu saudaranya bapak, kakaknya bapak, abangnya bapak. Kalau Pak D, adiknya bapak. Itu nanti, akhli ab itu nanti. Tapi bapak dulu. Pak D, paman, nanti. Nah, Pak D lagi. Bapak jangan nyung Pak D dulu, Pak. Ntar dulu, Pak D biarin dulu, Pak D biarin di rumahnya dulu. Nah, ini sekarang bapak nggak ada, entah meninggal atau bagaimana, kemudian ke kakeknya. Kakek laki-laki dari bapak. Ya, dari bapaknya bapak. Kalau misalnya nggak ada ya berarti kalau masih ada ya, masih ada. Bapaknya bapak, kakeknya bapak. Itu kalau masih ada ya, masih ada. Kalau masih, kayak insya Allah nggak ada, udah nggak ada itu. Ya, jadi arah ke bapaan itu lebih diunggulkan. Tidak dari arah ibu ya. Kakek dari ibu enggak bisa menjadi wali. Ya, kemudian terjadi khilaf ketika memang perempuan ini memiliki memiliki putra kandung. Ya. Berarti dia udah pernah menikah, berarti kan udah janda dia. Nah, terjadi khilaf di antara mazhab ini ketika perempuan ini punya putra kandung. Ya. Gitu. Nah, ini ajaibnya mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih mengunggulkan perwalian putra kandung dibandingkan bapak. Dengan syarat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu diantara baligh, tidak majnun dan cakap dalam bertransaksi, ya, dalam berakad Islam, ya, mengerti pembicaraan dan seterusnya. Jadi misalnya janda ini punya putra usia 16 tahun, insya Allah udah mampu ya, insya Allah. Misalnya, ini adalah mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah. Kalau ada putranya, lebih diunggulkan putranya daripada bapaknya untuk jadi wali. Ini ketika ada putranya. Kalau memang dia belum punya putra yang baligh, maka bapaknya pastinya. Ini dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Tapi umumnya Indonesia tidak memakai mazhab ini. Kemudian adapun Hanabilah, mazhab Hanbali, kalau perempuan tersebut punya putra, anak, dan sudah baligh, dan dengan persyaratan kewalian dia mampu anak ini, maka mazhab Hanabilah mengurutkan putra itu setelah bapak. Maksudnya setelah bapak, setelah arah bapak. Bapak, kakek nggak ada atau nggak bisa, baru putranya. Gimana, paham di sini? Ini mazhab Hanbali. Berarti kalau di Saudi ya seperti itu modelnya. Dan itu yang masyhur memang di ulama-ulama Saudi mengatakan seperti itu. Adapun dalam mazhab Syafi'i yang umumnya di Indonesia, kalau pakai mazhab Syafi'i, maka dikatakan falaisa lil ibni indahum wilayatut tazwij. Dalam mazhab Syafi'i, anak laki-laki walaupun sudah baligh tidak memiliki wilayah, enggak memiliki perwalian untuk menikah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Maka kalau misalnya kita ikut mazhab Syafi'i, maka
anak janda ini, putra janda ini walaupun sudah baligh dan mampu menjadi wali, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak diperkenankan menjadi wali. Melainkan kalau misalnya bapak atau kakek nggak bisa, lanjutnya ke mana tuh? Bukan atas mana maksudnya? Bapak nggak bisa, kakek nggak, bapak atau kakek udah meninggal misalnya. Lanjutnya ke ke saudara kandungnya perempuan ini, bukan bapak. Nanti dulu bapak dari saudara kandung bapak terus, bapak mau Pak D terus nih. Entar dulu saudara kandung bapak nanti Pak. Saudara kandungnya dulu, saudara kandungnya perempuan ini dulu Pak. Insya Allah Pak D nanti, Anda sebut kok Pak D. Iya. Ya, saudara kandungnya si perempuan ini. Insya Allah itu, tapi dengan syarat yang tadi sudah baligh, mampu dan seterusnya ya. Begitu saudara kandungnya. Ya. Dan yang aula, yang lebih unggul tentu dalam semua mazhab insya Allah yang lebih unggul adalah yang mungkin tertua. Lebih afdal sebagai penghormatan untuknya. Misal punya abangnya yang paling sulung, yang sulung gitu. Nah itu yang diunggulkan. Ya begitu ya, itu diunggulkan. Jangan yang paling paling ini paling bawah, paling mudah itu. Paling mudah itu apa bahasa ini? Bungsu atau iya paling kecil, bontot ya. Sementara ada yang paling atas gitu. Jadi lebih awal, lebih baik, lebih diunggulkan. Nah, kemudian jumhur ulama mengunggulkan kakek setelah bapak, ya seperti yang tadi Anda sebutkan. Ya. Dan seterusnya. Ini khilaf di antara itu, tapi mau diurutkan sebenarnya wallahu a'lam kita lebih condong ke pendapat Hanabilah dalam masalah ini. Ibn, anak laki-laki yang sudah bisa jadi wali, itu juga diikut sertakan dalam urutan. Tidak seperti dalam mazhab Syafi'i yang ditiadakan dari urutan, gitu ya. Jadi, jemaah sekalian, kalau misalnya antum mau menikah dengan seorang janda dan dia punya putra, ya, dan sudah baligh, bisa berakad, faham, rushd, maka fadhal. Kalau misalnya bapaknya enggak ada, atau bapaknya di kampung, atau bapaknya enggak setuju, padahal kita mau nikah secara baik-baik, maka antum boleh langsung ke anaknya. Ini nanti juga akan ada kasus bagaimana ketika wali unggulannya itu tidak setuju dan menghalang-halangi. Nah, itu kan. Ya, tapi tenang, ini ada banyak kabar gembira buat antum insyaallah ya. Taib. Jangan tegang Pak, tenang aja, insyaallah semua baik-baik aja ya. Taib. Di antara pembahasannya di sini, di antara pembahasan di pagi hari ini setelah yang tadi insyaallah tartibul wilayah, yaitu tadi kan udah wilayatul qarib ya, yaitu wilayah kekerabatan, kewalian dari segi kekerabatan. Sekarang bagaimana nih wilayatus sultan? Wilayatus sultan, perwalian yang dioperasikan oleh sultan. Sultan di sini penguasa. Ya, penguasa atau imamah, imam. Penguasa atau imam. Dikatakan di sini, yatawalla nikahal mar'ati as-sultanu aw man yanubu anhu in lam yakun laha asabah. Nikahnya perempuan ini bisa diwalikan oleh sultan. Nah, kalau sultan di sini di negeri kita berarti maksudnya orang KUA. Gitu ya, orang KUA. Karena mereka resmi gitu loh, orang KUA. Terserah antum mau maksudnya di sini nikah yang umum seperti nikahnya atau nikah siri gitu loh. Al-muhim memang orang KUA yang memang punya surat izin nikah, surat akad nikah. Ya. Atau mungkin antum nembak. Ya, anak buka-bukaan aja enggak apa-apa. Antum nembak langsung. Iya. Karena kan kadang-kadang ada namanya surat numpang nikah, surat numpang nikah, kita harus ke RT dulu, ke RW dulu, capek gitu. Udah langsung aja datangin KUA, bismillah, datangin penghulunya, Pak, saya mau nikah Pak, ya, dan ya nego terus. Tapi saya
Kalau harus ke RT dulu nanti aduh bingung dan seterusnya. Dah langsung aja sama bapak dah. Nah itu bisa juga seperti itu, ada caranya. Hah? Enggak, dari KUA. Hakim bisa, sultan bisa hakim. KUA juga bisa. Ya. Auman yanubu anhu. Tadi sultan. Katakan urusan mereka di situ KUA itu, dan juga hakim bisa, tapi untuk ya hakim terlalu jauh, Pak. Ya, biaya juga lumayan. Auman yanubu anhu, atau yang menjadi wakilnya. Ya, menjadi wakil dari sultan. Itu kalau misalnya tidak dua kondisi. Kalau misalnya dua kondisi, satu itu pakai sultan, pakai penguasa seperti KUA, hakim dan imam. Nanti imam, maksudnya imam apa nanti insya Allah. Jika dengan dua keadaan, dua kemungkinan keadaan. Satu, yaitu perempuan ini tidak memiliki wali. Tidak memiliki wali ini ada dua kemungkinan. Imma sa'a, imma a. Memang tidak diketahui atau meninggal semua walinya. Baik bapaknya, kakeknya nggak ada, putra juga belum punya, terus kemudian paman nggak ada, seperti Pak D tadi, Pak D ya nggak ada, terus saudara juga nggak ada, maka walinya sultan, gitu ya. Ya, atau B, dia adalah anak zina, dia adalah anak hasil zina, walaupun bapak biologisnya ada, walaupun bapak biologisnya itu dalam keadaan resmi istrinya, suaminya, ibu kandungnya. Paham nggak di sini coba? Jadi dia anak hasil zina dulu ya. Ternyata ketahuan setelah diperlihatkan kepadanya akte lahir dan buku nikah. Ternyata akte lahir duluan daripada buku nikah, misalnya. Atau akte lahirnya 3 bulan setelah buku nikah terbit. Apa buku nikah pernikahannya ada? Paham nggak di sini? Dia lahir misal 1 April 1989 misal. Buku nikahnya tercantum nikah pada 1 Januari 1989. Ada enggak wiladah kelahiran 3 bulan, 4 bulan? Enggak ada, 6 bulan lah itu paling prematur lah, paling ini lah. Jadi apa 3 bulan udah lahir? Jadi apa itu, seonggok apa itu gitu kan? Ini kok kayak gini Bu? Ya, akhirnya ya udah buka-bukaan nak sekarang. Nah, buka-bukaan akhirnya. Ya. Kamu tuh sebenarnya ya begitulah. Nah, gitu udah enggak usah diceritain lah, enggak enak gitu. Oke, nah. Berarti ya ini hasil zina dulunya. Qadarullah. Sekarang ngomong qadarullah, ya. Walinya siapa di sini? Walinya adalah sultan, bukan bapak biologisnya. Walaupun jemaah sekalian ada istilah namanya istilhaq. Ini khilaf. Ada beberapa ulama yang berpendapat bisa dijadikan wali. Gini, ada namanya istilhaq. Ya, ana belum tuntas baca kitab namanya Hukmu Waladi Zina. Hukum anak zina karya Syekh Sa'ad Al-Khathlan, terbit bukunya tahun 2018. Tapi ana belum baca lebih lengkap. Tapi ada namanya istilhaq. Istilhaq itu adalah menjadikan bapak kandung hasil zina ini menjadi bapak yang berhak dinisbatkan kepadanya. Itu ternyata ada ulama yang membolehkan. Kan yang kita tahu anak zina, maka anak ini tidak bisa dinisbatkan bin ke bapak kandungnya. Ya kan? Kan masyhur gitu. Dan itu pendapat jumhur juga. Dan tidak bisa menjadi walinya. Tapi beberapa ulama, dan saya pikir juga disebutkan di situ Ibnu Qayyim, ya, mengatakan bahwasanya dimungkinkan terjadi istilhaq, yaitu tetap bisa si putri ini dinisbatkan binti bapak kandung hasil zinanya. Bisa. Kata mereka, kata beliau. Dan bisa menjadi wali. Tapi itu dengan syarat. Ya, seingat ana ya.
dengan syarat sebelum menikah sudah terjadi taubat. Sebelum menikah, maksudnya sebelum menikah bapak ibunya itu yang berzina sebelumnya, itu sudah terjadi taubat. Maka dengan taubat tersebut melegalisir kebintian dia terhadap bapak kandungnya ini dan kewalian bapak kandungnya. Itu salah satu pendapat ulama, tetapi sampai sekarang Anda masih mengikuti pendapat banyak dari ulama bahwasanya tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa menjadi wali, ya, begitu. Tidak bisa menjadi wali. Ya, Anda kabarkan pendapat tadi bukan untuk diamalkan langsung karena Anda sendiri belum yakin akan alasan-alasan yang lebih tepat untuknya. Jadi tetap kembali ke yang tadi. Tidak bisa menjadi wali bapak kandung yang berzina itu, yang berzina dan dia ada hasil zinanya, nggak bisa menjadi wali. Baik, berarti walinya sultan. Maka kata Nabi SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil." Siapapun perempuan, ayyuma imra'atin ini mencakup janda maupun perawan, nikah tanpa izin walinya, tidak ada walinya gitu, maka nikahnya batil, batil, batil. Kata Nabi SAW, jelas ini batil nikahnya. Maka dianggap tidak sah nikahnya. Nah, terus kok bercampur apa? Ya udah perzinahan berarti. Ya. Fa in dakhala biha. Nah, sekarang kalau misalnya dia udah nikah nih secara sah, ada walinya khalas. Kalau fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalau misalnya dakhala biha, dia sudah dakhala, dukhul biha. Dakhala biha ini para ulama berselisih pendapat. Kalau dia telah melakukan dakhala biha, maka perempuan ini berhak mendapatkan mahar karena telah menghalalkan farjinya, telah menyerahkan kehormatan dan kemaluannya kepada laki-laki ini, suami ini. Tapi masalah dakhala biha ini yang kemudian dukhul biha ini yang nanti akan terjadi darinya hukum-hukum, beberapa hukum. Jadi ikhwan, kalau kita baru nikah nih, akadnya, saya terima nikahnya dengan mahar sekian. Saya terima nikahnya dengan mahar sekian. Nah, itu kan kata semuanya udah sah, alhamdulillah sah nih, sah ya, sah. Taib. Habis itu apakah wajib dia menafkahi? Belum. Kapan seorang mempelai, seorang pria wajib menafkahi istri? Itu udah sah menjadi istri, Status perempuan itu istrinya. Kapan? Ketika terjadi dukhul biha, baru itu wajib menafkahi. Itu satu, dukhul biha wajib menafkahi. Ya. Sudah mulai hukum wajib menafkahi. Jadi kalau sebelum terjadi hukum dukhul biha, itu belum wajib menafkahi. Beneran belum wajib menafkahi. Kedua, kalau perempuan tersebut punya putri, maka setelah dukhul biha, putri itu menjadi mahram bagi suami barunya, sebagai bapak tirinya ini. Paham di sini, kawan? Misal antum menikahi janda, punya putri janda ini. Ya, anak tirinya, ya, putrinya janda ini. Antum menikah dengannya, dengan ibunya. Ya. Setelah akad, ya. Setelah akad, apakah serta merta putri tiri ini menjadi mahram antum? Belum menjadi mahram. Ya, belum menjadi mahram, artinya ya itu masih ya dibilang ajnabi gitu. Jadi enggak boleh sama dia berdoa atau apa, sama dia enggak boleh. Sama putrinya itu ya, belum mahram. Kapan menjadi mahram? Setelah adanya dukhul biha. Dukhul itu masuk terhadapnya. Nah, dukhul biha ini tafsirannya apa? Itu yang para ulama mereka berselisih pendapat. Dua tafsiran. Kalau dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i, dukhul biha itu maksudnya adalah jima', terjadinya jima'. Kalau sudah terjadi jima' baru terjadi dukhul biha, wajib untuk mahar. Ini sesuai zahir dari hadis ini. Ya. Tetapi jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengatakan bahwa dukhul biha itu maksudnya enggak mesti jima'. Dukhul biha
itu adalah ketika si suami ini ya berduaan, berkhalwat namanya istilah khalwat, berkhalwat berduaan ya di tempat yang tanpa penghalang memungkinkan dia untuk jima, di tempat yang tanpa penghalang memungkinkan dia untuk jima. Ana ulangi, ketika dukhul biha definisi jumhur yaitu ketika laki-laki ini berduaan dengan istri ini, istri baru ini di tempat yang tidak ada halangan potensi untuk jima, tidak ada halangan potensi untuk jima, oke? Tidak ada halangan potensi untuk jima. Diperhatikan ini, tidak ada halangan potensi untuk jima. Ya, masuk kamar. Taib, apakah serta-merta masuk kamar langsung divonis dukhul biha? Dilihat dulu bentar. Dia masuk kamar berdua doang atau bawa orang? Nah, orangnya kayak gimana? Nah, ada CCTV nggak gitu kan? Kan bisa diperiksa di CCTV. Tapi itu ngapain periksa itu? Nah, dan ngapain CCTV di kamar tuh ngapain? Ya kan? Misalnya habis akad, laki-laki ini kemudian langsung mengajak perempuan itu langsung ke kamar misalnya, entah ke kamar rias atau ke pokoknya gitu. Masuk, sayang gitu. Nah, ternyata berdua ini beliau dua-duanya masuk kemudian sambil membawa ibunya. Masuk ke dalam kamar ditutup, dikunci bahkan, membawa ibunya juga. Kira-kira ini dukhul biha atau bukan? Dukhul biha enggak? Enggak, karena apa? Karena ada penghalang. Siapa? Ya maknya itu, masa dia mau jima depan maknya kan enggak mungkin. Ya kan? Enggak, ini enggak bisa disebut dukhul biha kata jumhur. Terutama mazhab Hanbali. Nah, kalau misalnya dibawa adalah putrinya perempuan ini. Putrinya perempuan ini dibawa ke dalam kamar tersebut, masih balita, 3 tahun lah anggap. Terjadi enggak dukhul biha? Terjadi dukhul biha, Pak, terjadi. Karena putri yang masih 3 tahun ini bukan penghalang untuk jima, iya enggak? Iya, apalagi masih tidur lagi gitu kan. Nah, ketika ini yang terjadi, maka divonis, khalas ini terjadi dukhul biha, wajib untuk memaharkan. Maksud memaharkan, kalau tadi belum ada maharnya, kamu harus memaharkan sekarang. Dan juga sudah menjadi nanti akan menjadi mahram ini kalau dia punya putri, dan juga wajib menafkahi. Seperti itu hukumnya jemaah sekalian, ya. Seperti itu hukumnya. Jadi fa in dakhala biha falahal mahru bima istahalla min farjiha. Kalau misalnya sudah terjadi dukhul biha, maka wajib mahar dimiliki oleh perempuan itu. Ingat, mahar itu dimiliki oleh perempuan. Jadi milik perempuan itu barang mahar tersebut sekecil atau sebesar apapun. Ya, sebagai iwat dan penghormatan buat dia. Kalau misalnya maharnya itu adalah emas dan dikonversikan kemudian nilainya bisa 1 miliar misal, ya maka itu milik perempuan itu, khalas, milik perempuan itu, bukan milik laki-laki. Jadi nggak boleh laki-laki kemudian memakai mahar tersebut nanti untuk modal dagang, nggak boleh, haram. Itu punya istrinya, gitu. Fa ini istajaru, kalau mereka istajaru berselisih, bertengkar. Ya, antara wali dengan siapa gitu kan, para wali nggak mau dan seterusnya. Fasultanu waliyyu man la waliyalah, maka sultan penguasa itu adalah wali untuk orang yang tidak punya wali atau yang tidak ada yang bersedia menjadi walinya. Jadi kadang-kadang dalam keluarga itu terjadi musyajarah atau istijar, ya, yaitu goncang gitu, ya, si akhwat ini dan keluarganya misalnya ahli bidah, ya, ahli bidah, bapaknya dukun, kakeknya suhunya dukun. Nah ini lebih parah lagi, dukun musyrik, nggak bisa jadi wali, walaupun mungkin dia sholat, tapi ini dukun, antum tahu itu dukun, nggak boleh jadi wali. Ya, tapi antum ingin menyelamatkan akhwat ini dari keluarganya gitu misalnya, atau pengen jadi pahlawan kesiangan gitu. Nah, anaknya nggak bisa, kemudian pamannya dan seterusnya mereka semua nggak setuju. Tapi nggak setujunya tidak syar'i alasannya. Alasan nggak setuju adalah antum jenggotnya lebih dari 2 cm.
dan juga di atas mata kaki lebih dari 2 cm. Mereka nggak mau, ini pasti WHB ini. Nggak mau. Nggak boleh. Syar'i tidak syar'i. Alasannya tidak syar'i. Maka ini ibarat tidak ada walinya ini orang, ini perempuan. Maka dalam hukum Islam sebenarnya diperbolehkan antum untuk mengajukan komplain atau mengajukan ke KUA atau ke hakim atau ke orang yang memang menjadi sultan dalam masalah ini, bahwasanya saya ingin menikah dengan dia tapi keluarganya menghalangi saya. Dan wajib atas hakim untuk menunaikan hak antum untuk menginginkan nikah kalau memang antum serius. Dan orang-orang ini nggak boleh untuk mencegah anaknya untuk menikah. Maka hakim berhak untuk kemudian mengintervensi dan mengambil alih wali pernikahan. Itu sebenarnya begitu jemaah. Hanya saja kalau di negeri ini masih riskan. Kalau antum pakai metode ini, oh bahaya antum. Jangan. Anak cari akhwat yang insyaallah seluruh keluarganya salafi semua. Ya, insyaallah ahlul jannah semua, masyaallah. Salafi semua, cari yang gitu. Insyaallah ketemu walaupun kayaknya enggak bakal, tapi insyaallah lah. Ya. Sempurna banget itu. Ya. Begitu. Jadi bisa sultan. Tapi ini hukum syar'inya begitu. Cuman itu hukum syar'i. Hanya antum harus melihat qarina-qarina atau hal-hal lain. Emang hukum syariah ada, betul, ya. Tetapi kan sebentar, ini pakem hukum syar'inya, kemapanannya seperti ini. Boleh antum cari sultan untuk menjadi walinya, ya. Tapi kita harus melihat ke hal-hal lain dari maslahat dan madarat ke depannya. Iya tidak? Kalau kita rebut itu perempuan dan kita punya sultan untuk ini, sementara kan di zaman sekarang apakah sultan mau membackup kita? Paling cuma pas akad doang, bayar, selesai, kan gitu ya urusannya. Bayar, nanti kalau misal kita didatengin sama keluarganya, apakah sultan akan ikut datang membela kita? Hah? Ya, enggak. Apalagi bapaknya dukun dan kakeknya suhu dukun. Rumah antum isi kuntilanak doang nanti. Disantet lah dia apa. Jadi harus diperhatikan juga hal-hal lain itu. Jadi ada hukumnya gini, tapi lihat juga adakah maslahat dan madaratnya ini bagaimana nanti. Ya begitu. Ini menunjukkan dalil bahwasanya ketika tidak ada wali, baik tidak ada di sini karena memang tidak ada secara zat, atau dia anak zina, atau tidak ada wali yang mau menikahkan dia tanpa alasan syar'i, maka bisa sultan sebagai walinya. Itu ya dalilnya yang tadi seperti yang tadi Anda sebutkan. Juga dalil berikutnya, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Kemudian perempuan itu bilang, inni wahabtu min nafsi. Kata perempuan itu, aku menghibahkan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Ini menghibahkan diri kepada seorang pria itu hanya khusus Nabi Muhammad SAW. Umat ini tidak, antum tidak. Maksudnya menghibahkan diri kepada pria apa maksudnya? Yaitu siap dinikahi tanpa mahar khalas. Menghibahkan dirinya khalas tanpa perlu ada mahar buat saya. Ya. Itu hanya para Rasulullah. Kalau sekarang nggak bisa. Kok enakan laki-laki gitu nanti ada perempuan datang, akhwat datang, akhi nikah sama saya. Saya menyerahkan diri saya kepadamu. Ya. Udah nggak tanpa mahar dah akhi, nggak apa-apa, yang penting saya nikahin gitu. Gratis, free, tanpa ongkir, bebas insyaallah. Sekarang nggak ada, nggak boleh, umatnya nggak boleh seperti itu. Kalau dengan lafal ini tetap wajib adanya mahar, ada wali wajib. Namun Rasulullah SAW itu perempuan mendatangkan, ini menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk mengajukan dirinya kepada pria yang dianggap saleh, boleh. Iya. Mengajukan diri boleh. Ke pria itu langsung, jangan ke istrinya. Oh, ke istrinya, berabe itu. Boleh enggak saya kenal sama suami Umi? Apa maksud lu apa? Ya kan? Ngeberantem dulu, ya. Padahal selama ini si istri ini suka pamer suami, ya. Suka ngetek suaminya gitu. Tapi giliran ada yang mau share, mau minta di-share kenikmatan, enggak mau dia, ya. Nah, maka faqamat tawila,
dalam jangka waktu lama itu perempuan itu diri gitu. Dan Rasulullah SAW melihatnya. Ini kira-kira ini enggak ya, gitu kan? Apa Rasulullah mempertimbangkan gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa nazar itu tidak harus dalam waktu singkat. Pahami baik-baik. Nazar, ini faqamat tawila berarti kan agak lama ini di hadapan Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa nazar tidak harus dah selesai. Enggak, nazar itu enggak mesti harus kayak gitu. Antum bisa ke rumahnya kemudian ngelihat, ngobrol, kemudian bapaknya ngelihat lagi, ngobrol, boleh kayak gitu. Dan dalam syariat itu nazar itu, anda udah pernah jelasin di sini insyaallah. Nazar itu diperbolehkan berulang-ulang, baik berulang dalam satu majelis atau berulang dalam artian bertemu lagi nanti kapan hari, bertemu lagi. Tapi tujuannya untuk mentasbit, untuk meyakinkan diri saya pengen sama dia, gitu tujuannya. Bukan berulang karena pengen apa gitu, enggak. Ya berulang karena pengen dapat wifi gratis rumahnya misalnya, enggak. Tapi berulang karena apa? Karena memang pengen mentasbit, meneguhkan hati saya pengen sama dia. Itu boleh, iya seperti itu cuma. Itu bukan aib. Karena kadang sebagian orang bilang, ngapain sih lu balik-balik lagi? Emang enggak cukup apa ngeliat kemarin? Enggak. Iya, supaya saya yakin Pak. Liyutsabbita fuadi gitu. Misal supaya hati saya itu betul-betul mantap ya. Ini di hadapan saya rata-rata aki-aki loh. Ini kok beneran nih. Harusnya ini fikih nikah ini yang muda gitu yang datang. Ini aki-aki lihat tuh. Udah ya benar, masya Allah. Ya, tapi kok yang bahagia tuh antum gitu dengan ini. Nah akhirnya tuh bahagia, aki-aki bahagia semua itu, masya Allah. Nggak tahu kenapa mereka juvenil atau rejuvenil apa namanya ABG apa namanya puber keberapa? Bapak puber keempat berarti nanti bapaknya. Ya masya Allah. Ya, jadi seperti itu kan. Jadi boleh nazar. Ini dalilnya. Nazar untuk waktu yang tidak singkat boleh, fadl. Tapi dengan tujuan untuk mentasbit, meyakinkan dirinya. Nah ketika itu Rasulullah SAW itu sultan. Beliau pemimpinnya. Dan perempuan ini diindikasikan tidak punya wali. Maka Rasulullah SAW berhak untuk mewalikannya juga bisa. Karena beliau adalah sultan gitu. Makanya pernah Anda bahas di sini. Seseorang suami, calon suami, dia bisa menjadi walinya sekaligus. Bisa. Dengan kondisi seperti ini. Anda pernah bahas, kapan tahu udah lama ya. Maka kemudian ada seorang pria, ini Rasulullah SAW seperti nggak minat. Kayak belum dulu deh. Ini menunjukkan bahwasanya nazar itu tidak melazimkan harus lanjut. Fahami baik-baik itu. Kan kalau kita kan kadang-kadang memahami, kalau udah nazar ya harus lanjut. Jangan nyakitin. Gitu kan ya? Itu kan pemahaman banyak orang tuh. Enggak, nazar itu proses, tahapan saja. Dia enggak langsung nazar itu harus lanjut. Kalau misalnya habis nazar enggak lanjut, berarti kamu telah melakukan hal yang haram. Enggak. Itu pilihan. Kalau enggak cocok pas nazar kan kita enggak tahu kadang-kadang apa cadar, kemudian kita nazar di rumahnya, pas dibuka ternyata serigala, kan kita enggak tahu. Ya kan kita enggak tahu. Ya. Cocok apa enggak? Enggak harus langsung kayak gitu, enggak harus. Maka Rasulullah tidak menganggap enggak cocok. Nggak, maksudnya nggak cocok, maksudnya belum mau nikah gitu. Maka bukan belum mau nikah, mungkin itu bahasanya saja supaya tidak menyakiti mungkin. Maka ada seorang pria kemudian datang apa? Ya Rasulullah, zawijniha illam takun laha bihi hajah. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya hajat terhadap perempuan itu, udah nikahin saya aja. Nikahin saya aja. Ya. Apa kata Nabi SAW? Hal indaka min syai'in tusdiquha? Apakah kamu punya sodak atau mahar untuk kamu berikan kepada perempuan ini? Lihat, Rasulullah SAW ini berpihak seperti menjadi sultan dan wali bagi perempuan ini. Langsung nanya, kamu punya apa? Buat jadi mahar. Ma'indi ila izari, saya nggak punya apa-apa kecuali sarung saya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW bilang, in a'taitaha iya, jelas tala izar laka. Kata Nabi SAW, kamu cuma punya sarung doang. Kalau kamu jadikan sarung ini mahar, kamu nanti duduk nggak pakai apa-apa. Udah, faltamis saya. Faltamis iltimas itu carilah sesuatu. Apa buat mahar? Iltimas itu artinya mencari dengan telaten gitu loh, memungut gitu loh. Makanya kata Nabi SAW, Astaghfirullahaladzim. Dalil tentang keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma.
Barang siapa yang menempuh jalan beriltimas terhadap ilmu, itu memungut-mungut ilmu gitu, sungguh-sungguh. Faltamis saya, coba kamu cari sungguh-sungguh apa gitu, cari. Kata dia, ma'ajid saya enggak punya apa-apa, emang saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Wal iltamis wala khataman min hadid. Cincin dari besi, kayak cincin dari besi kan murah ya kan. Murah. Iya, bahkan antum bisa pakai yang jepitan jemuran baju itu kan ada besinya tuh. Ya, maka falaminya jadi nggak ada ya Rasul, saya nggak punya apa-apa. Lihat, saking nggak punya apa-apanya itu. Faqala ama'aka minal Qur'ani syai'? Kamu punya ilmu tentang Al-Qur'an, punya bacaan, hafalan? Naam, surat kada wa kada. Saya punya surat ini. Ya mungkin qul huwallahu ahad, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi parah juga kalau cuma itu dulu, parah juga itu sih cuma itu. Disebutkan berapa surat. Maka ya udah, qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku yaitu Rasulullah SAW sebagai sultan dan walinya perempuan ini, enggak ada walinya. Ya udah, aku nikahkan, kami nikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang ada padamu dari Al-Quran. Saya ngajarin Al-Quran pada dia, bukan bacain atau ngeruqyah dia, bukan. Ajarin dia Al-Quran berapa surat itu supaya dia hafal. Maka ini bisa menjadi mahar. Kayaknya Rasulullah menjadi sultannya. Lihat, nikah segampang itu. Itu laki-laki itu baru datang, Rasulullah, ada perempuan datang, kayaknya seperti tidak mau, Rasulullah tidak mau nikah dulu. Ada laki-laki, buat saya aja Ustaz, gitu. Ya Ustaz, buat saya aja Rasulullah, gitu. Ya buat saya aja Rasulullah, ya. Gitu. Udah nikahin saya sama dia aja, buat kau tidak ada ini, udah sama saya aja. Lihat, ini nikah gampang di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW. Rasulullah kemudian enggak langsung, wah nanti harus ada seserahan, ada petasan, ya Masya Allah, repot banget, bikin gemes itu orang-orang. Kok nikah tuh ngerepotin, bikin gemes mereka itu. Yang mau nikah siapa gitu, mau mencari kehidupan siapa, membuat lebay. Petasan harus ada, harus di gedung, kalau nggak di gedung nggak bisa. Iya, dan seterusnya, Masya Allah, karena ini sakral, sekali seumur hidup. Kata siapa? Saya bisa 4 kali. Ya, sekali seumur hidup, ini sakral dan seterusnya. Yang sakral itu adalah amalannya. Adapun seremonialnya itu dunia. Sementara hilang, hanya tinggal memori kenangan yang kemudian dipasang kadang dipajang dan seterusnya. Kalau cerai, sakit itu ngeliat foto itu. Iya, sakit ngeliat foto itu. Ini udah panjang waktunya, kita cukup sampai sini aja. Insyaallah nanti kita bahas pada waktunya, insyaallah masih tentang wali. Ya, misalnya wali di negeri kafir misalnya, bagaimana gitu kan? Itu nanti insyaallah kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an